Di dalam sebuah ruangan yang serba putih, terdapat seorang wanita yang tengah berbaring di atas ranjang dengan ditemani seorang pria muda di samping ranjang dengan tangan yang terus menggenggam tangannya. Sudahlah, Ma, nggak perlu masuk dulu. Mereka juga bakalan ngertiin kondisi Mama jika saja mengerti keadaan Mama saat ini, bujuk pria muda itu kepada sang Mama. Sedangkan wanita yang berusaha keras untuk duduk tersebut, namun jika dibuat duduk kepalanya terasa pusing. Mama tidak enak dengan anak didik Mama, kan, sahut wanita yang tampak lemah tersebut. Iya, Kendra tahu, Ma. Tetapi kan kesehatan Mama yang utama saat ini, tegas Kendra. Ya, pria itu ialah Kendra dan wanita yang ada di atas ranjang tersebut ialah mamanya. Mamanya Kendra seorang dosen yang mengajar di Universitas Cempaka Putih. Dia merupakan seorang dosen yang sangat disukai oleh mahasiswa yang ada di sana. Mungkin karena sifat keibuannya yang lemah lembut dan cara menyampaikannya juga baik. Tapi Mama belum sempat bilang sama rektor, Ken. Hari ini Mama ada kelas jam 10, sudah nggak sempat lagi jika nyuruh Pak Johan yang biasa bantu Mama. Soalnya dia jam 10 ada kegiatan lain. Mama nggak enak sama anak-anak yang sudah tungguin Mama datang, ungkap mamanya Kendra. Kendra menghela napas. Susah memang jika berhadapan dengan mamanya yang sangat menjunjung tinggi sebuah kedisiplinan dan tanggung jawab. Sedangkan Kendra sendiri juga ada yang harus dikerjakan nanti. Helaan napas terdengar dari pria itu, ketika melihat mamanya yang tetap berusaha mencoba untuk bangun, namun tetap tidak bisa. Karena jika sakit kepalanya ini kambuh, paling tidak membutuhkan waktu setengah hari baru bisa mereda. Itu pun harus dibuat terlelap terlebih dulu. Walaupun sudah minum obat, rasa pusing itu masih tetap terasa. Membuat mamanya tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan leluasa. Mama benar-benar sayang banget sama mereka, ya. Tanya Kendra. Ada rasa penasaran juga dengan anak didik mamanya. Mamanya Kendra pun menganggukkan kepalanya. Buanget, ujarnya dengan raut yang dibuat tampak merindukan mereka. Kendra mengusap kasar wajahnya. Jika sudah seperti ini, ia tidak bisa membujuknya lagi selain melakukan hal yang membuat mamanya merasa tenang. Menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan pelan. Kemudian Kendra menggenggam tangan mamanya, di mana hanya dia yang ia punya sekarang. Ya sudah, kalau begitu Kendra yang gantiin Mama. Tapi ingat, Mama harus jaga kesehatan. Kendra nggak izinin Mama ngajar dulu. Kedepannya biar Kendra yang gantikan Mama untuk sementara. Gimana, sudah tenang, kan? Ujar Kendra. Wanita parubaya yang bernama Mawar tersebut langsung mengangguk setuju. Dengan begini ia juga bisa semakin dekat dengan rencananya. Asteris. Mohon perhatiannya semua, ujar Pak Rektor dengan suara yang sangat keras, sehingga membuat keadaan kelas yang semula riuh karena kehadiran pria yang ada di sampingnya, kini tampak tenang. Pria berkacamata tebal tersebut menoleh ke arah pria muda yang berdiri di sampingnya. Hari ini Bu Mawar tidak bisa masuk, karena tiba-tiba saja beliau sakit. Oleh karena itu, saking sayangnya Bu Mawar kepada kalian, beliau menyuruh anaknya untuk menggantikan kelas beliau. Semoga kalian tetap tenang dan tidak membuat gaduh, ujar Pak Rektor tersebut. Kemudian mempersilahkan Kendra untuk sedikit lebih maju lagi, lalu memperkenalkan dirinya. Silahkan, Nak Ken, ujar Pak Rektor kepada Kendra. Pun Kendra mengangguk lalu melakukan apa yang diminta oleh Pak Rektor tersebut. Kendra mengatur napasnya terlebih dulu. Jika biasanya ia berdiri di depan para kolega bisnis dan para investor, namun kini berbeda. Ia berdiri di depan para mahasiswa yang mungkin tidak sama dalam memperlakukan mereka, lebih lagi ada satu wanita yang sedari masuk tadi sudah menarik perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Atta Kendra Rayansyah. Bisa dipanggil dengan sebutan Kendra, ujar Kendra memperkenalkan dirinya. Membuat Dila yang sedari tadi sibuk dengan ponselnya, lantas wanita itu langsung mengangkat kepalanya. Terkejut dengan apa yang dia lihat saat ini, samar-samar Dila mendengar ada dosen pengganti yang masuk ke kelasnya. Namun, ia sama sekali tidak penasaran, karena apa yang ada di depannya sekarang inilah yang sangat penting menurutnya. Ya, asistennya mengirim sebuah laporan kalau ada salah satu perusahaan yang membatalkan kerjasama mereka secara sepihak. Padahal proyek yang menjadi kerjasama mereka itu masih akan dilaksanakan minggu depan. Sungguh, mereka benar-benar membuat Dila ingin menelan hidup-hidup. Kenapa Papa masih pertahanin perusahaan itu, sih? Rutuk Dila di dalam hati.
Kemudian Dila mulai mengetik balasan dan akan ia kirim ke alamat surel asistennya tersebut. Namun, ketika ingin mengetik, ia mendengar sebuah suara yang tidak asing di telinganya. Samar-samar ia mendengar suara pria yang semalam bersama dirinya, menghabiskan malam dengannya. Bukan, lebih tepatnya bahkan menyumbangkan bibit unggulnya itu di rahimnya. Karena sangat penasaran dan ingin memastikan jika ia tidak salah dengar, Dila pun mengangkat wajahnya secara perlahan dan melihat seseorang di depan sana. Di mana orang itu juga tengah menatap dirinya. Dila menggeleng. Apa aku masih mabuk? Gumamnya dengan suara yang lirih dan hanya bisa didengar oleh Amira. Amira yang mendengarnya pun menoleh. Lo kenapa, Dil? Pusing, cecar Amira. Dila tetap menggeleng kepala. Enggak, apa gue masih mabok ya, Mir? Tanya Dila kemudian. Kenapa memangnya? Amira mengernyit, tidak paham dengan apa yang dirasa Dila sekarang ini. Itu loh, yang di depan itu kan cowok yang. Dila terdiam. Tampak menimang apakah dirinya mengatakan kepada Amira mengenai pasangannya tadi malam atau tidak. Lebih parahnya pria itu kini berdiri di depannya dengan senyum yang masih terulas di bibir pria itu. Mending nggak usah deh. Daripada nanti timbul masalah baru, putus Dila yang tidak mengatakan kalau pria yang ada di depan mereka lah orangnya. Ada apa dengan pria yang di depan sana, Dil? Desak Amira lagi yang masih penasaran kelanjutan dari kalimat Dila yang belum selesai terucap. Sebab wanita itu malah bengong seraya menatap ke arah dosen pengganti yang tidak lain ialah putra Bu Mawar sendiri. Ah, enggak, dia orang yang semalam aku kasih uang, ujar Dila yang tentu saja itu berbohong. Amira sedikit bingung dan tidak percaya, namun ia tidak lagi bertanya lebih lanjut lagi, karena wanita itu lebih memilih untuk mengalihkan tatapannya dari Dila dan beralih kepada pria muda yang sekarang ini menjadi dosen pengganti. Sedangkan Dila sendiri berusaha untuk menutupi wajahnya dengan buku yang ada di atas mejanya. Wanita itu sedikit menunduk, ketika Kendra menatap ke arahnya. Ia tidak mau kalau sampai Kendra melihat dirinya. Bisa panjang urusannya. Walaupun itu sangat kecil kemungkinan, akan tetapi Dila ingin di antara mereka sudah tidak ada hubungan apapun. Terlebih kalau sampai seandainya pria itu ingin meminta Bibitia kembali seandainya berhasil dan tumbuh berkembang menjadi sebuah janin. Sepanjang kelas dimulai hingga selesai, Dila sebisa mungkin menutupi wajahnya dengan rambut yang diarahkan ke depan, sehingga hanya sebagian wajahnya saja yang terlihat. Dan gelagat Dila yang aneh pun menarik perhatian seorang pria yang ada di belakangnya. Dil, lo kenapa sih? Dari tadi ku perhatiin kok kayak sembunyi dari orang. Lagi main petak umpet, cerocos Alex yang tidak bisa diam begitu saja melihat keanehan yang ada di depan matanya. Pria itu cukup mudah penasaran dengan masalah orang lain, atau bisa disebut juga dengan sebutan kepo. Dila menoleh ke belakang, lalu berbicara dengan nada yang sangat lirih. Bahkan nyaris seperti orang yang sedang berbisik. Lo bisa diam nggak sih? Ancam Dila seraya melotokkan matanya. Langsung membuat Alex bergidik ngeri. Karena Dila bukanlah seleranya. Ogah banget gue sama lo. Nggak level banget. Sahut Alex seraya berlagak mengibaskan rambutnya ke belakang. Padahal rambut pria itu hanya sebatas di atas telinga.